Video ini dikhususkan bagi masyarakat Indonesia yang kalau dibilangin sama Pak Presiden, hati-hati sama antek asing itu masih pada ngeyel, dikit-dikit asing, apa-apa asing, semuanya nyalahin asing. Ini menurut keyakinan saya ya. Kalian tuh harus belajar tentang sejarah geopolitik dunia. Lihat apa yang terjadi nih 100 tahun belakangan. Bahwa penjajahan itu bukan lagi seperti zaman Belanda atau Jepang ngejajah Indonesia, tapi lebih kepada menebarkan propaganda dan membuat perpecahan di masyarakat. Dan kalau misalnya propaganda dan perpecahan itu berhasil, muncul keributan, kericuhan, kerusuhan, mereka akan ambil alih negara yang sedang chaos itu, dan mereka akan eksploitasi sumber daya alamnya. Ya, ini jadi pelajaran yang amat sangat besar buat Indonesia supaya jangan sampai terjadi di Indonesia. Karena Indonesia punya sumber daya alam yang begitu melimpah. Kita bisa lihat apa yang terjadi di Irak dan Libya. Akhirnya hanya ada penyesalan. Ya, ini benar-benar harus jadi pelajaran buat kita. Kita juga bisa belajar daripada apa yang terjadi di Venezuela. Gue tidak akan membela itu presiden yang diktator yang buat susah masyarakat. Dia juga memang harus disingkirkan. Tapi kita juga lihat, ketika intervensi itu masuk daripada asing ke satu negara, mereka sendiri yang dieksploitasi. Donald Trump dengan terang-terangan mau eksploitasi minyak mereka dengan sumber daya alam mereka, emas juga termasuk. Dan bahkan sekarang muncul lagi berita bahwa Trump itu bilang kalau misalnya rakyat Venezuela harus beli barang ke US. Jadi benar-benar double dieksploitasi. Dan kalau sampai hal-hal seperti ini terjadi, kita sendiri yang akan rugi. Maka daripada itu, satu-satunya kunci supaya kita jangan menjadi mereka, itu adalah dengan persatuan daripada bangsa ini. Jangan bikin pecah belah, kritik yang benar, kritik yang membangun, karena ujungnya kalau kalian cuma bisa caci maki, sumpah serapah, dan bikin perpecahan di masyarakat, ujung-ujungnya yang menderita adalah kalian-kalian dan kita-kita semua, masyarakat Indonesia. Bukan saya, bukan kamu, tapi kita. Jadi pahamin, kalau misalnya memang tidak mau sampai hal-hal buruk itu terjadi, marilah kita bangun kritik yang baik dengan cara yang benar untuk pemerintah bisa memperbaiki sistem yang memang udah jujur aja kita ngomong, udah busuk dari sononya. Sehingga kalau misalnya kita mau memperbaiki, akan perlu waktu dan kembali pada diri kita, maukah kita memperbaiki diri kita sebagai sumber daya manusia untuk bisa menjalankan sistem yang lebih baik ke depannya.